Ini menunjukkan Abraham sebetulnya sosok yang ada dua. Pertama, takut istri. Dalam relasi rumah tangga sebetulnya suami takut istri, istri takut suami, dua-duanya tidak baik. Dua-duanya tidak baik. Nah, orang-orang Yahudi memahami keturunan Abraham sebagai bangsa Israel. Jadi hanya Israel nih, termasuk di zaman Yesus dan sesudahnya. Tapi Tuhan Yesus justru berkata keturunan Abraham bukan hanya bangsa Israel. Tidak ada kucing yang menolak diberikan ikan, begitu. Dan nampaknya ya memang kalau nanti kita lihat kemudian Abraham punya istri keturah, tapi kemudian di bagian yang lain dan gundik-gundik Abraham disebutkan, yang menunjukkan memang Abraham ini poligamis, begitu. Sahabat TKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab, mendalaminya, dan tentu saja melihat relevansi bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiadi Manurung. Pada episode kali ini kita mengulik teks yang akan menarik. Ya, kita akan menyimak bersama. Dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16 diberi judul Abraham, Sarah, Hagar, dan Ishak. Untuk mengulik teks Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16 dengan judul Abraham, Sarah, Hagar, dan Ishak, kita akan ditolong oleh narasumber Pendeta Asigor P. Sitanggang, THD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Asigor sebagai dosen Biblika, salah satunya mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dan tentu saja beberapa sekolah teologi yang lain. Kita akan ditolong untuk melihat teks yang menarik ini, Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16, yang saya menduga mungkin tidak terlalu banyak orang yang akan melihat teks ini. Namun sungguh kita akan ditolong di episode ini secara khusus melihat teks Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Bapak Pendeta Asigor, kita akan mulai saja. Baik. Kita akan mulai dalam doa. Silakan Bapak Pendeta memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kami kembali dalam acara ini dan kami akan mengulik teks Alkitab. Kiranya Engkau menyertai setiap kami, baik kami yang hadir di studio maupun juga saudara kami yang menyaksikannya di YouTube. Kiranya kami boleh mendapat berkat dari pendalaman firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan baca Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16 dan sahabat juga dapat membaca teks ini dari Alkitab yang sudah para sahabat siapkan. Perikop ini diberi judul Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Sarai, istri Abram, tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar, orang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirilah hambaku itu, mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak." Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sarai, istri Abram, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Ketika itu, Abram sudah tinggal di tanah Kanaan selama 10 tahun. Abram menghampiri Hagar dan perempuan itu mengandung. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Kata Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Memang aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan kau." Kata Abram kepada Sarai, "Dia hambamu. Dia dalam kuasamu. Lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat mata air di jalan ke Syur, sebuah mata air di padang gurun. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau dan kemanakah engkau akan pergi?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, tunduklah di bawah kuasanya." Malaikat Tuhan berkata lagi kepadanya,
Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Berkatalah pula malaikat Tuhan kepadanya, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Dia akan menjadi seorang manusia seperti keledai liar. Tangannya akan melawan setiap orang, dan tangan setiap orang akan melawan dia. Dimanapun ia menetap, ia menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menyebut nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu, engkaulah El Roi, sebab katanya, sungguhkah di sini aku telah melihat dia yang melihat aku? Itulah sebabnya sumur itu disebut sumur Lahai Roi, yang letaknya di antara Kades dan Beret. Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Baik, Bapak Pendeta, kita mulai segmen pertama ini dengan Bapak Pendeta dapat menjelaskan di segmen pertama ini sekilas saja tentang siapa itu Abram. Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, mungkin di sesi-sesi ngulik Alkitab lainnya sudah pernah membahas Abraham begitu ya, dan mungkin juga sudah mendapatkan cukup banyak informasi tentang Abraham. Tetapi menurut saya tidak masalah kalau kita mengingat lagi, mengulang lagi begitu ya, berkaitan dengan ini. Dan Abraham awalnya bernama Abram, dan kemudian disebut anak dari Terah. Dan Abram ini berarti bapa yang dimuliakan. Av itu artinya bapa, ya, dan Ram itu artinya dimuliakan. Jadi awalnya ini adalah sebetulnya kependekan dari Abiram, ya. Jadi dari Abiram jadi Avram begitu. Dan Abiram ini berarti bapa di tempat yang tinggi, gabungan dari Av dan Rum tadi atau Ram. Nah, sejak awal sudah diceritakan dia beristri Sarai yang nantinya berubah jadi Sarah, Abram yang nanti berubah jadi Abraham. Nah, kita biasanya di sekolah minggu diajari bahwa yang mendapat panggilan itu Abraham keluar dari Ur Kasdim. Tapi kalau kita baca ceritanya yang keluar lebih dulu itu sebetulnya bapaknya, Terah begitu. Nah, sebelum saya bergerak lebih jauh, saya kemarin itu sekitar 2 minggu yang lalu, waktu tapping ini ya, diminta oleh GKI Panglima Polim memimpin PA gabungan dari 9 sektor dan 1 lagi Bajem Gunung Sindur. Nah, rupanya di GKI Panglima Polim ini baca Alkitab rutin harian sudah berlangsung bertahun-tahun. Kemudian saya terinspirasi, saya terapkanlah itu di gereja lokal saya. Kami mulai kejadian 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 ke 15, 16, 20, sekarang sudah ke 35, 36 sampai 40. Sehingga dengan pembacaan rutin tiap hari ini justru jadi mendalami lagi nih cerita ini. Dan kemudian makin diperkuat. Yang keluar itu pertama-tama dari Ur Kasdim sebetulnya bapak dari Abram, yaitu Terah dan bukan Abram. Mereka keluar dan dikatakan Terah yang membawa Abram, Sarai, dan Lot begitu. Nah, kemudian mendarat di Haran, tiba di Haran karena lanjut usia, mungkin gak kuat lagi, meninggallah Terah di situ. Nah, setelah Terah meninggal, barulah Yahweh berbicara kepada Abram, memanggil Abram untuk melanjutkan. Sehingga sebetulnya kita bisa katakan perjalanan Abram ini bukan inisial, bukan yang pertama, tetapi justru melanjutkan begitu. Nah, sayangnya ini jarang sekali digali. Jadi Terah beremigrasi dari Ur Kasdim bawa Abram, istrinya, dan Lot, cucunya. Dan karena tidak mampu lebih jauh, maka kemudian dia berhenti di Haran, dan mungkin kemudian sakit dan kemudian meninggal. Dan yang menarik adalah setelah meninggal, bukan sebelum meninggal, panggilan Yahweh kepada Abram diberikan. Jadi setelah Terah meninggal, baru Abram dipanggil. Sehingga urutan ini bukan sesuatu yang seperti terpisah. Jadi Terah, kemudian dia meninggal, baru Allah memanggil Abram. Ini jelas menunjukkan kelanjutan. Maka
saya berani menafsir bahwa panggilan paling pertama justru diberikan kepada Terah, bukan kepada Abram. Karena konsekuensi logisnya Terah juga keluar dari keluarga nenek moyang, termasuk juga dari kultus budaya dan mungkin juga agama lokal begitu ya. Karena nampaknya mustahil kalau tiba-tiba Abram menjadi sosok yang begitu unik, punya Allah khusus begitu, tanpa presiden apapun begitu. Tanpa presiden apapun. Jadi nampaknya Terah ini menjadi presiden, menjadi awal, pondasi dari apa yang kemudian Abraham lanjutkan. Nah, ketika Allah memanggil Abram keluar dari Haran, dari rumah ayahnya, disinilah mulai perjalanan. Walaupun kita tahu founding fathers-nya Israel selalu disebut Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi kita lihat dari narasi ini, misalnya di Kejadian 11, kemudian mengalir ke Kejadian 12, maka kita akan lihat bagaimana sebetulnya dia menjadi pemula begitu. Namun memang perjanjian atau berit yang dilakukan oleh Yahweh tidak dilakukan kepada Terah begitu. Jadi kita bisa katakan memang ini semacam pondasi atau preseden awal, tapi kemudian perjanjian Allah dengan Abraham atau berit itu dilakukan untuk Abraham, bukan untuk Terah. Jadi karenanya founding fathers-nya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Terah tidak disebut begitu. Nah, karenanya ketika dia dipanggil keluar, ini panggilan yang menarik. Kalau misalnya kita lihat 12 ayat 2 dan 3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saya baca TB1 ya, karena saya dari Electronic Bible, TB2 belum ada. Nah, ketika kita membaca teks ini, engkau akan menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat, memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Nah, highlightnya adalah dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tapi sebelum ke sana, yang menarik adalah mengapa kita sekarang membahas pasal 16 ayat 1 sampai 6, karena awalnya kan dari panggilan ini. Jadi pasal 12 ini baru dipanggil, nanti baru pasal 15 ada perjanjiannya, pasal 17 perjanjiannya diulangi. Begitu ya, jadi urutannya seperti itu. Karenanya saya kembali lagi membaca Alkitab rutin harian berurutan itu membuat kita jadi mengerti the whole picture gitu. Big frame-nya kita jadi paham dan tepat gitu. Nah, kalau kita lihat panggilan ini di ayat yang kedua, jadi bangsa yang besar gitu. Persoalannya adalah bagaimana jadi bangsa yang besar. Nah, itu yang jadi persoalan yang muncul di pasal 16 yang kita akan bahas. Tapi kemudian di ayat yang ketiga ada pernyataan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, semua kaum ini dalam bahasa Ibrani mispachah. Mispachah ini semua keluarga. Dan kalau kita memahami istilah mispachah ini sebagai bukan kaum ya. Kalau kaum itu bisa ke etnisitas gitu ya, bisa ke marga begitu. Tapi kalau misfakah ini memang dalam pengertian yang luas, dia bisa juga dipahami kaum atau klan atau marga begitu. Tapi dalam pengertian sempit ya keluarga. Nah, yang menarik adalah dalam perjanjian lama bahasa Yunani, ketika teks Tanakh Ibrani terjemahkan ke dalam Yunani, dia tidak pakai misalnya etnos, itu etnisitas, suku begitu. Dia tidak pakai juga pengertian yang sempit oikos, dalam bentuk jamaknya oikoi, keluarga, family, atau juga bisa berarti rumah. Tapi yang terjemahkan fulai. Nah, fulai ini memang bisa berarti suku, gitu, atau klan. Karena di beberapa suku ada juga sukunya besar, di dalam sukunya ada klan-klan. Sehingga dia bisa juga sebagai sub-suku begitu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa misfakah mencakup baik konsep keluarga yang kecil maupun dalam pemahaman keluarga yang lebih besar, yaitu ya klan, suku, atau yang terjemahkan oleh Elai, kaum. Nah, ini menjadi menarik ketika membaca bahwa kalau kita terjemahkan saja semua kaum atau semua keluarga, wah ini berarti pesan yang menarik sekali bahwa tidak ada keluarga yang ditinggalkan. Bahwa berkat Abraham ini
Berit, perjanjian Yahweh dengan Abraham ini sebetulnya menyertakan bukan batasan-batasan etnisitas, tapi keluarga begitu. Kalau dalam etnisitas kan tetap saja ada, di dalam etnisitas tetap saja ada keluarga-keluarga yang bisa diabaikan, ditinggalkan, terbengkalai, dibuang, dan seterusnya. Tapi dengan memahami misalnya ini sebagai sebuah pengertian yang sempit keluarga, ini menjadi lebih tajam gitu pesannya. Sehingga tidak ada satu keluarga pun yang terabaikan, tertinggalkan, terbelakang, dan seterusnya. Nah, pernyataan menjadi berkat bagi semua kaum, bisa juga semua suku, kalau mau dipanjangin suku bangsa kayak kita Batak begitu ya. Dan ini sebetulnya menjadi panggilan Abraham. Persoalannya adalah kemudiannya panggilan Abraham dipahami secara sempit hanya pada konteks Israel. Ini yang seringkali diabaikan, bahwa panggilannya justru untuk semua suku bangsa, bahkan kalau secara sempit pengertiannya semua keluarga. Nah, kisah Abraham kemudian berlanjut setelah janji yang pertama ini, janji atau panggilan yang pertama di pasal 12. Terus dia berkelana melintasi Sikhem, kemudian tiba ke Mesir. Kemudian jangan-jangan mungkin di sini dia mendapatkan budak Hagar itu, karena Hagar orang Mesir begitu kan. Dan sebagian sumber mengatakan orang-orang Mesir itu cantik-cantik begitu. Karena walaupun posisinya di Afrika, dia Afrika Utara, bukan Afrika Tengah ataupun Selatan, yang tentunya menunjukkan ada ras atau subras yang relatif berbeda. Nah, kemudian dari situ mereka keluar lagi dari Mesir dan tiba di tanah Negeb. Nah, di sini ada pertikaian antara gembala Lot dengan gembala Abraham yang kita tidak akan bahas di sini. Dan kemudian setelah itu Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, mengulangi Kejadian 12 yang di pasal 15 ini, dan janji ini diulangi lagi. Ini perlu saya semacam elaborasi karena ini background dari pasal 16. Allah berjanji akan membuat keturunan Abraham begitu banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut, dan memberikan kepada mereka tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Tapi kemudian masuk ke pasal 16 itu nanti ya, setelah janji ini Sarah tidak memiliki anak. Jadi setelah Allah membuat perjanjian, dan kalau kita lihat di pasal 15 itu perjanjian itu luar biasa karena memang modelnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat mulai di pasal 15 ayat 10 ya, di ayat 9-nya Abraham disuruh untuk mengambil lembu betina 3 tahun, kambing betina 3 tahun, domba jantan 3 tahun, burung tekukur seekor, burung merpati seekor juga. Kemudian dibelah 2, satu ditaruh di kiri, satu lagi ditaruh di kanan. Khusus burungnya tidak dibelah begitu. Nah, kemudian setelah malam, Abraham nunggu-nunggu nih apa yang terjadi nih, ditaruh kiri kanan kok gak ada yang terjadi. Tapi setelah malam kemudian dikatakan setelah gelap gitu ya, karena Timur Tengah kalau sudah malam gelap sekali. Dan kemudian tiba di ayat 17, datanglah api. Dan yang menarik, apinya ini kayak seperti obor gitu ya, lewat di antara potongan-potongan itu, dan kemudian seperti membakar itu. Dan ini sebetulnya cara kuno pada waktu itu ketika dua belah pihak membuat perjanjian dengan memberikan korban dibagi 2, dan pembakaran korban itu dianggap sebagai sebuah ikatan. Ada juga kalau Yakub dengan Laban misalnya juga disertai dengan membuat tugu begitu ya. Nah, ini jadi semacam model kuno bagaimana dua belah pihak membuat perjanjian. Dan yang menarik adalah Abraham yang mempersiapkan korbannya, Allah yang membakarnya. Sehingga ada kesan bahwa Allah jadi seperti senior partner, Abrahamnya junior partner. Dan kalau lihat perjanjiannya jelas sekali. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan itu jelas nampak otoritasnya ada pada pihak Allah. Dia yang berotoritas, dan Abraham yang seperti menerima mandat begitu. Nah, jadi perjanjiannya seperti senior partner dengan junior partner. Dan dalam dunia bisnis modern pun itu tetap begitu. Walaupun kadang-kadang ada yang equal partners gitu ya. Tapi ada juga yang memang senior dengan junior partner. Nah, setelah mengadakan perjanjian itu,
Sarah nggak punya anak. Apakah mandul? Mungkin saja, paling tidak untuk a certain period of time itu, dia mungkin saja mandul. Nah, yang menarik ketika tadi yang Ibu Pendeta Santi bacakan di ayat 16, mulai ayat yang kedua, kalau saya baca TB1, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Ini kan pernyataan yang keras. Artinya Tuhan yang membuat dia tidak begitu, Tuhan yang menghalangi dia, pokoknya ini semua karena Tuhan begitu. Dia mempersalahkan Tuhan di sini sebetulnya. Dan yang menarik, langkah berikutnya setelah dia mempersalahkan Tuhan, dia mengambil tindakannya sendiri. Padahal kalau baca itu cuma satu pasal sebelumnya. Satu pasal sebelumnya Allah berjanji akan memberikan keturunan bagi Abraham seperti bintang di langit banyaknya, pasir di laut banyaknya. Itu tak terhitung begitu. Tapi langsung pasal berikutnya, persis di ayat-ayat pertama, engkau tahu Allah tidak memberikan aku anak. Ini Tuhan yang salah, aku nggak punya anak, Tuhan yang salah. Nah, ketika Tuhan yang salah, maka kemudian pernyataan Sarai berikutnya, dikasihlah Hagar budaknya, engkau hampirilah budak ini. Supaya apa? Dari dia aku memperoleh anak. Nah, ini perkara yang bukan kecil sebetulnya. Allah sudah berjanji, tapi kemudian karena menurut Sarah Allah tidak menggenapi janjinya, Allah bahkan seperti menghalangi dia punya anak dan jadi salah pihak Allah. Maka Sarah merasa dia harus proaktif. Cari jalan keluarnya sendiri. Cari jalan keluarnya sendiri. Dan ini kan contoh sosok ya umumnya manusia tidak sabaran kan gitu ya. Ini sosok manusia yang tidak sabaran. Tapi ketika dia mau proaktif menggenapi janji Allah, disitulah justru dia salah. Disitulah dia salah. Tapi ternyata kalau kita lihat kesalahannya bukan hanya di satu pihak begitu. Kalau kita lihat narasi berikutnya pasal 16 ayat yang ke-2b, Abram mendengarkan perkataan Sarai. Yang dijanjikan Yahweh itu siapa? Bukan Sarah, Abram. Tapi memang Abram dijanjikan keturunan lewat Sarai. Itu yang nanti kemudian ketika kita bahas Hagar, kita jadi tahu mengapa Ismail kemudian ditolak. Karena bukan bagian dari janji. Bukan bahwa Allah membenci Ismail, tidak. Karena kemudiannya Allah tetap memberkati Ismail. Tapi janji Allah itu strict antara Abram dengan Ishak. Dan Allah memegang janjinya. Sarah dan Abram yang justru tidak berpegang pada janjinya. Nah, ayat 2b, Abram mendengarkan perkataan Sarai. Kemudian yang terjadi, ayat 4, Abram menghampiri Hagar. Dan tidak lama kemudian dikatakan bahwa Hagar mengandung. Di ayat yang keempat dia 4a Abram menghampiri, 4b langsung mengandung begitu. Dan ini menunjukkan dua kondisi yang berbeda dari dua orang perempuan. Sarah nampaknya sulit punya anak. Mungkin untuk temporary tadi dia mandul. Sementara Hagar ini nampaknya subur begitu. Hanya dihampiri sekali mungkin. Walaupun tidak disebut sekali. Tapi langsung. Sementara ini sudah bertahun-tahun begitu. Ini menunjukkan Abraham sebetulnya sosok yang ada dua. Pertama, takut istri. Dalam relasi rumah tangga sebetulnya suami takut istri, istri takut suami, dua-duanya tidak baik. Dua-duanya tidak baik. Nah, dalam hal ini Abram bisa kita katakan isti, anggota isti, ikatan suami takut istri begitu. Tapi di sisi yang lain, ya kucing mana yang menolak dikasih ikan kan gitu. Ini Abram bisa seperti kucing dikasih ikan. Kalau kucing kita kasih ikan, gak lama juga langsung diterkam. Si Sarah karena keadaannya seperti itu, ya dia berpikir nanti kalau Hagar hamil, anaknya jadi anakku. Karena budak itu tidak punya otoritas, sekalipun itu anak kandungnya. Yang punya otoritas adalah majikan perempuannya. Tapi Hagar tidak menolak sama sekali. Dia hampiri, sehingga justru saya melihat ini kesalahan dari kedua belah pihak. Nah, yang menarik kemudian, setelah kejadian itu, butuh kemudian periode waktu yang tertentu sampai kemudian pasal 17 Allah mengulangi janjinya. Kalau Ibu Pendeta Santi perhatikan, maka misalnya ayat 16 pasal 16 Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Pasal 17 ayat 1 Abram berumur 99 tahun. Setelah itu baru Tuhan ngomong. Artinya antara kejadian Ismail
pasal 15 Allah berfirman, terus 16 langsung terjadi ini. Dari sini kejadian Allah berfirman itu ternyata 13 tahun. Ternyata 13 tahun ini Allah berdiam. Allah diam sebagai bagian dari respons Allah yang menurut pemahaman pembacaan saya, apa yang disampaikan, apa yang disampaikan Sarah, kemudian dilakukan oleh Abraham, berarti tidak berkenan di hadapan Allah, begitu. Tindakan tersebut keliru. Tapi yang menarik, Allah berdiam, bukannya menghukum. Allah memilih berdiam, yang berarti saya menafsirnya memberi ruang bagi refleksi. 13 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu waktu untuk merenung. Waktu untuk merenung, untuk melihat bagaimana ke belakangnya, begitu. Tindakan ini benar apa tidak, begitu? Benar atau tidak, lalu bagaimana? Dan walaupun kita nanti lihat, ketika janji diulangi lagi, Abraham bilang, kenapa nggak Ismail saja sih? Terus Allah mengulangi lagi, janjiku adalah antara Abraham, Sarah, dan Ishak. Yang nanti akan lahir antara Abraham dengan Sarah, bukan dengan perempuan lain. Begitu, bukan berarti dia membenci Hagar atau enggak, karena berkatnya jelas Hagar jadi juga Allah diberkati. Straight dari mulai awal ya. Ya, dan dia konsisten. Dan ini menarik, sebetulnya salah satu sifat yang kita bisa katakan agung itu adalah konsisten. Begitu. Nah, orang-orang Yahudi memahami keturunan Abraham sebagai bangsa Israel. Jadi hanya Israel nih, termasuk di zaman Yesus dan sesudahnya. Tapi Tuhan Yesus justru berkata keturunan Abraham bukan hanya bangsa Israel. Bukan hanya bangsa Israel. Misalnya Matius 3:9, Lukas 3:8 ditegaskan. Paulus kemudian juga mengikuti apa yang Yesus sampaikan. Keturunan Abraham justru adalah semua yang percaya pada Kristus, baik yang berras Israel maupun yang bukan ras Israel. Yang artinya eksklusivisme ini dibongkar menjadi inklusivisme. Artinya bukan lagi pada batasan rasisme tadi. Sehingga batasan rasisme itu tidak ada lagi. Sehingga dengan kata lain ini juga bagian dari melawan rasisme. Sehingga sebetulnya janji di Kejadian 12 itu kan untuk semua kaum, semua suku bangsa. Israel mempersempitnya hanya untuk bagi dirinya sendiri, bangsanya sendiri. Terus Tuhan kemudian mengembalikan sebetulnya ke Kejadian 12 itu. Baik, Pak Pendeta. Pak Pendeta tadi di ujung sudah menyampaikan ya, janji ini bukan saja berlaku hanya pada satu kaum. Nah, kita akan lihat ini selanjutnya di segmen yang kedua, sekaligus juga kita akan melihat relasi selanjutnya ya antara Hagar, Sarah, Abraham, lalu kemudian nanti akan berlanjut dengan Ishak. Kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 16 ayat 1-16 diberi judul Abraham, Sarah, Hagar, dan Ishak. Dengan narasumber Pendeta Asigor P.C. Tanggang THD, saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua. Baik. Pak Pendeta sudah mengatakan nih di segmen yang pertama bahwa
janji Allah ini ya kepada umat Israel ini jangan dipersempit hanya pada umat Israel ya, melainkan harus kita buka secara luas, karena memang sedari awal Allah tidak menghendaki bahwa janji itu hanya untuk bangsa Israel saja. Bisa nggak Bapak Pendeta nih mengelaborasi lagi kira-kira di teks mana begitu ya, ini dieksplisitkan sehingga tidak cenderung dikatakan ini mah bisa-bisanya aja nih orang-orang Kristen yang sekarang nih yang menafsir demikian gitu. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Jadi kalau kita lihat tadi kembali ke pasal 15 ada janji Allah, dan kemudian ada jeda tadi 13 tahun, kemudian janji itu diulangi lagi pasal 17, dan kalau kita lihat pasal 12, kemudian 15, kemudian 17, janji ini konsisten. Janjinya adalah bahwa dari Abram diberikan nama Abraham jadi bapa banyak bangsa. Kemudian janji itu diulangi di pasal 17, dan salah satu yang mesti di-highlight di ayat 4-14 di bagian pertamanya itu, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan seterusnya. Sehingga dari situ sebetulnya kita bisa menyimpulkan, kalau tadi di segmen pertama saya katakan orang Yahudi kemudian menyempitkan maknanya, membatasinya hanya pada keturunan Abraham, Ishak, dan kemudian khususnya Yakub, 12 suku yang membentuk bangsa Israel. Tetapi Yesus sendiri justru di teks tadi, Matius 3:9, Lukas 3:8 menegaskan bahwa keturunan Abraham bukan bicara pada aspek sosiokultural atau rasisme, sehingga dia tidak dibatasi pada aspek kebangsaan atau aspek ras, dan Paulus kemudian mengikutinya, sehingga jelas perjanjian baru memperluas itu. Nah, kalau Tuhan sendiri menegaskan yang menjadi keturunan Abraham adalah yang percaya kepada Kristus, pada dirinya, dan Paulus menegaskan itu juga. Karenanya kemudian pertanyaan yang menarik adalah terkait dengan perjanjian Allah dengan Abraham ini, apakah ketika Allah membuat perjanjian ini hanya mencakup Israel jasmani, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, khususnya Yakub ya, karena dari Abraham ada kemudian Ismail, begitu ya, dari Ishak juga kemudian ada Esau, begitu. Dan kalau kita tarik lebih jauh, apakah juga mencakup misalnya atau berlanjut kepada gereja? Nah, kalau ditarik lebih jauh, apakah Allah menyatakan dirinya kepada Abraham dan membuat perjanjiannya hanya dengan Israel, atau juga dengan gereja, atau bahkan lebih jauh hanya berakhir di gereja? Nah, kalau kita lihat teks-teks Abrahamik yang misalnya di Kejadian 12, kita mundur ke Kejadian 12, saya mengulangi lagi, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tadi saya sudah katakan misfakah tadi, yang bisa berarti juga keluarga. Kaum itu sebetulnya bahasa lain untuk suku bangsa. Tapi arti harfiah sempitnya juga bisa berarti keluarga. Nah, itu diulangi lagi di Kejadian 17, 5b, ayat 5b dan 6. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Nah, yang menarik di istilah bangsa-bangsa ini, Ibu Pendeta Santi, ini terjemahan dari goy, jamaknya goyim. Nah, goy atau goyim dalam bentuk jamak ini sebetulnya merujuk pada siapa? Bangsa-bangsa non-Yahudi yang kemudian digunakan juga untuk merujuk orang-orang kafir, begitu, dalam perspektif Yahudi. Dan karenanya makanya dalam perjanjian baru kan Yesus menolak penyebutan kafir, tidak boleh menyebut orang lain kafir, begitu. Mengapa? Karena dalam pemahaman Abrahamaik ini sendiri dari sejak awal sebetulnya mereka tidak boleh disebut kafir, karena bangsa-bangsa ini pun justru menjadi bagian dari keturunan Abraham itu. Yang jadi pertanyaan nanti sebetulnya kita bisa ngulik lebih jauh di sesi-sesi berikutnya. Lalu dalam konsep apa sebetulnya keturunan Abraham itu bisa dipahami? Saya nanti di bagian akhir akan sedikit menyinggung, walaupun saya tidak akan gali lebih jauh, karena saya ingin khusus mendalami Sarah
dan kemudian Hagar dalam relasi dengan Abraham. Terus bagaimana dengan Ishak itu sendiri? Nah, tadi saya katakan bahwa Hagar ini budak dari Mesir. Tadi Abraham pergi ke Mesir, terus dari Mesir keluar lagi, dan mungkin waktu dia pergi ke Mesir, karena perbudakan manusia pada saat itu lumrah, perdagangan budak di mana-mana ada, begitu ya, dan ada yang memang dari lahir budak, ada yang budak karena nggak punya uang untuk bayar hutang, kemudian jadi budak, ada karena peperangan, dirampas jadi budak, dan seterusnya. Nah, Hagar ini budak dari Mesir, dan saya bisa katakan bahwa menurut sebagian sumber ya cantik begitu ya, karena berbeda ras dengan di bagian selatan Afrika begitu ya. Nah, informasi ini menjadi menarik. Ada fakta bahwa pada saat itu Abraham membeli budak dari Mesir. 400 tahun kemudian keturunan Abraham jadi budak di Mesir begitu. Ini kan seperti diputar balik seperti ini. Diputar balik. Tadinya founding fathers-nya Israel punya budak seorang Mesir, kemudian keturunannya Abraham justru jadi budak di Mesir, begitu, kebalikan yang seperti itu. Ini fakta yang justru mesti jadi perhatian kita. Ada beberapa hal yang kita bisa sampaikan. Dunia berputar, kehidupan berputar. Tapi dengan kata lain kita tidak boleh kemudian sebetulnya mempertahankan hal-hal yang negatif dalam struktur sosial masyarakat begitu. Nah, kembali kepada Hagar dan Sarah yang tidak punya anak, yang memberikan Hagar kepada Abraham, yang tadi saya katakan Abraham juga sebetulnya punya kontribusi kesalahan yang menurut saya justru lebih besar. Pertama ya takut istri tadi, sehingga kemudian dia mengikuti saja apa kata Sarah. Bahkan teks Alkitab Abraham mendengarkan Sarah. Nah, kata mendengarkan itu biasanya dikaitkan dengan taat. Karena taat itu berkaitan dengan mendengar. Taat itu sebetulnya memberi telinga mendengar, begitu. Nah, ini bisa kita katakan sebetulnya secara jelas justru Abraham tunduk pada Sarah gitu. Karena kata mendengarkan itu berarti taat. Dalam bahasa Ibrani syamah, dalam bahasa Yunani itu akuo, itu artinya mendengarkan, tapi kata taat kemudian diambil dari situ. Nah, Abraham gak ada ngomong sama sekali. Ketika ditawarin, dia diam, dia dengar, kemudian dia tiduri. Gak ada sedikit pun respons atau apapun, kata-kata satu pun tidak keluar. Nah, karenanya kesalahan menurut saya lebih besar justru di Abraham. Nah, Hagar yang sebagai budak punya pilihan, nggak punya pilihan begitu. Dia nggak punya pilihan, dia nggak bisa menolak, ya dia budak. Pendapatnya tidak dianggap, dia nggak ditanyai pendapat. Kamu mau nggak jadi gundiknya? Nggak ada pertanyaan sama seperti itu. Jadi dengan kata lain, ya Hagar budak, properti jadinya, properti Sarah. Dan hak Sarah mau apapun, bahkan sebetulnya dibunuh pun dia nggak punya kesalahan gitu. Itu haknya dia. Nah, Abraham tidak menolak sama sekali. Nah, rayuan Sarah bagaimana? Tadi kita sudah baca, saya akan mengulangi lagi untuk memperdalamnya. Sarah bilang, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Tadi kesalahan diserahkan kepada Tuhan. Terus kemudian karena itu baiklah hampiri hambaku. Mungkin oleh dia aku akan dapat anak. Abraham langsung melakukannya. Tidak ada kata-kata apapun. Dan ini menunjukkan setuju, bahkan taat, tunduk. Tapi itu tadi yang kedua, tidak ada kucing yang menolak diberikan ikan begitu. Dan nampaknya ya memang kalau nanti kita lihat kemudian Abraham punya istri keturah, tapi kemudian di bagian yang lain dan gundik Abraham disebutkan, yang menunjukkan memang Abraham ini poligamis begitu. Pada satu sisi dia takut sama Sarah, sisi yang lain dia poligamis. Ini absurd gitu, ini absurd sekali. Nah, Kejadian 15 ayat 4 jelas menyatakan janji Allah bahwa anak kandung Abraham yang akan menjadi keturunan Abraham sesuai janji Allah. Datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu Eliezer, melainkan anak kandungmu. Nah, kata pengertian anak kandung ini bukan dari Hagar, tapi dari istri sah, dari istri yang memang jadi istrinya, bukan dari gundik-gundiknya begitu. Dan dia yang akan jadi ahli warismu. Jadi ini penegasan yang sebetulnya Allah secara konsisten menghendaki menghadirkan keturunan melalui Abraham dari Sarah begitu. Nah, Hagar yang dihampiri dan ternyata subur ini mengandung. Nah, setelah dia mengandung dia punya anak, jadi besar kepala gitu.
majikan perempuannya tidak punya anak, sekarang dia punya anak dan anaknya jadi keturunan dari majikannya. Jadi seakan-akan dia lebih hebat daripada Sarah. Sarah berarti nggak mempertimbangkan hal ini sebelumnya. Sarah tidak mempertimbangkan bahwa hal ini akan terjadi. Jadi baik Sarah maupun Abraham bertindak dulu, baru mikir belakangan. Dan kalau kita mau jujur juga kita cukup banyak begitu. Berbuat dulu, mikirnya belakangan begitu. Nah kalau kita begitu, berbuat dulu baru mikirnya belakangan, ada konsekuensi atau risiko yang kita harus tanggung. Dan Sarah menanggungnya. Dan yang menyedihkan ketika kemudian Hagar melecehkan Sarah, kemudian Sarah datang lagi ke Abraham, marah-marah kepada Abraham. Dan ya tuh, dia sekarang menghina aku, melecehkan aku, gini-gini. Terus Abraham bilang, ya udah, dia ada dalam tanganmu, dia kan budakmu, terserah apa yang kamu mau lakukan. Lagi-lagi menunjukkan bahwa relasi Abraham dan Sarah ini, Sarah nampak dominan, Abraham nampak nggak peduli begitu. Abraham nampak tidak peduli, acuh tak acuh. Nah ini yang kalau kita gali semakin dalam, kita akan melihat Abraham ini betul-betul sebetulnya manusia biasa yang celahnya juga banyak begitu. Nah persoalannya di gereja kita kan Abraham jadi sosok yang luar biasa. Ya, ada 3 agama yang menganggap Abraham sebagai sosok yang luar biasa, Yudaisme, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan dalam ketiga agama ini kan kita menganggap Abraham sosok yang luar biasa gitu, sosok yang saleh, suci, segala macam. Tapi ternyata dalam relasi suami istri saja seperti ini. Nah, ketika Hagar diusir, Hagar lari. Yang tadi di awal saya katakan bukan bahwa Allah membenci Hagar, Allah membenci Ismail. Tidak, ketika Hagar kabur, datanglah Allah dalam wujud malaikat atau teofani. Ya, teofani, bukan malaikat biasa, tapi Allah yang menampakkan diri sebagai malaikat. Di PL itu ada paling tidak 2 wujud teofani, Allah yang datang kepada manusia, menampakkan diri. Pertama dalam wujud malaikat, makanya LAI menerjemahkannya malaikat Tuhan dengan M besar, atau kadang-kadang dengan tampilan manusia, seperti waktu Yakub bergumul dengan seseorang, itu dikatakan seorang laki-laki, Ish bahasa Ibrani yang berarti memang laki-laki, berarti fisik. Sementara untuk teks ini malaikat. Nah ini adalah 2 model kehadiran Allah. Nah malaikat Tuhan ini berkata kepada Hagar, kembali ke rumah Abraham. Dan intinya justru Allah meminta Hagar kembali untuk bersedia dan rela hati menanggung penderitaan yang mungkin harus dia tanggung lebih jauh dalam kondisi yang seperti itu. Tapi kemudian dalam perintah yang Allah berikan, Allah memberikan janji akan membuat keturunan Hagar melalui Ismail juga akan sangat banyak begitu. Nah, Hagar yang melahirkan Ismail pada saat Abraham umur 86 dan Abraham menamakannya Ismail, yang artinya Allah mendengar, dan itu Allah yang memberi nama. Abraham hanya mengikutinya. Kalau kita baca teksnya, Allah memberitahukan kepada Hagar, namai dia Ismail, dan berarti waktu dia pulang gitu ya, kemudian Hagar memberitahu Abraham bahwa Allah menamakannya Ismail. Yang menarik berarti di sini Abraham mendengar juga Hagar begitu ya. Nah ketika Ismail lahir jadi anak Abraham, setelah jarak 13 tahun tadi, kemudian Allah mengulangi janji. Allah meminta kemudian Abraham kemudian meminta supaya Ismail yang jadi penerus. Karena pada saat janji itu diulangi 13 tahun kemudian, Abraham usia 99, Sarah dengan Abraham kalau kita hitung kurang lebih jarak 10 tahun usia, Abraham lebih tua 10 tahun. Nah, pada saat usia 99 itu, kan Abraham sadar diri juga, udah 89 begitu. Mungkin laki-laki tidak pernah mati pucuk, tapi istrinya bagaimana begitu ya. Dan karenanya dia berkata, jikalau engkau berkenan, kau terima Ismail. Tapi Allah menolak. Allah berpegang pada perkataannya yang diucapkannya di Kejadian 15 ayat 4. Sehingga anak kandung di sini maksudnya anak Abraham dari Sarah, istri Abraham. Pada saat Allah memberikan perjanjiannya, karena di Kejadian 12, saat Allah memberikan perjanjiannya, panggilan dan perjanjian kepada Abraham, kan istrinya adalah Sarah. Sehingga keturunan anak kandungnya adalah dari Sarah gitu. Jadi walaupun secara harfiah tidak disebutkan anak dari Sarah, tapi janji di pasal 12 diberikan saat Abraham hanya beristrikan Sarai saat itu. Sehingga jelas
di situ. Dan itu konsisten disebutkan termasuk di Kejadian 17 ayat 19. Diulangi lagi. Tidak, kata Allah, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjian dengan dia menjadi perjanjian yang kekal. Nah, kemudian tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, dan di sini ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ini 12 raja ini sebetulnya sekarang tidak bisa ditelusuri, tapi 12 raja ini menjadi semacam pembanding pada 12 bangsa Israel, suku bangsa Israel, yang artinya sebetulnya ada janji yang sama pada keturunan Ishak dan pada keturunan Ismail sebetulnya. Nah, yang menarik ketika kita melihat relasi Ismail dan Ishak, kalau relasi Sarah dan Hagar ini kan, Sarah menindas, Hagar sempat menyombongkan diri. Jadi relasinya seperti oposisi begitu dan konflik. Tetapi kalau kita lihat Ismail sang kakak dan Ishak sang adik, tidak ada sedikit pun teks kita dalam Alkitab menceritakan adanya konflik keduanya. Nah, dalam Kejadian 17, Ismail menjadi bagian dari janji Allah kepada Abraham. Sehingga janji Allah kepada Abraham, Berit Olam. Berit Olam ini berarti bagi keturunan Ishak dan keturunan Ismail, karena janjinya diberikan kepada Abraham begitu. Nah, ini yang seringkali kita abaikan. Nah, sebelum saya bergerak lebih jauh, saya ingin membahas lagi terkait dengan apa yang kemudian terjadi antara Abraham dengan Sarah ketika Ishak lahir dan kemudian Ishak dipersembahkan. Karena ini sebetulnya di luar pasal 16, tapi saya ingin memberikan tekanan penting di sini bahwa memang relasi Sarah dengan Abraham atau Abraham dengan Sarah memang tidak baik, relasinya tidak baik-baik saja begitu. Kalau kita lihat Kejadian 22 mulai ayat 1, di situ Ishak sudah lahir dan mau dikorbankan begitu ya. Dan ayat 2-nya Allah berfirman untuk meminta Abraham mempersembahkan Ishak di bukit di tanah Moria. Nah, Ishak kemudian dengan lugunya, saya menyatakan ini sebagai kepercayaan buta. Begitu Yahweh berkata, bawa anakmu persembahkan di salah satu bukit sebagai persembahan kepadaku, dia langsung kerjakan begitu. Kemudian, kalau kita lihat ayat yang ke pasal 22 di bagian akhir, ayat 19, setelah tidak jadi dipersembahkan Ishak karena kemudian Allah memberikan domba jantan untuk menggantikan mempersembahkannya, Abraham pulang berangkat ke Beersheba. Ini tempat sebelumnya memang mereka di Beersheba. Jadi Abraham wajar nih pulang ke rumah. Tetapi kemudian kalau kita lihat pasal 23 ayat 1, maka dikatakan Sarah hidup 127 tahun lamanya. Kemudian ayat 2, Sarah mati di mana? Di Kiryat Arba, di Hebron. Ini rumah sebelumnya, sebelum mereka pindah ke Beersheba. Nah, kalau kita lihat di peta, ini jaraknya lumayan. Jarak antara Beersheba dengan Kiryat Arba, itu kalau kita lihat di peta Israel kuno, atau peta kuno saat itu, ini daerahnya lumayan jauh, kurang lebih sekitaran bisa dikatakan 40 kilometer lah kurang lebih begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bisa dibayangkan dalam jarak yang sejauh itu. Nah, kemudian ayat 3 setelah ayat 2b dan ayat 3 setelah Sarah mati di Kiryat Arba Hebron, Abraham datang meratapi dan menangisinya. Yang berarti apa? Mereka terpisah. Nah, kalau kita hitung tahun antara Sarah mati 127 dan kemudian tahun ketika Ishak dipersembahkan, itu jaraknya kurang lebih sekitar 30 tahun. Kurang lebih. Sehingga berarti waktu Ishak turun, Abraham dengan Ishak turun kembali ke Beersheba, Sarah udah gak ada di Beersheba. Sarah udah balik ke rumah lamanya Kiryat Arba di Hebron. Dan mereka terpisah selama 30 tahun. Baru setelah Sarah mati, Abraham datang.
Ngeri sekali kan? Saya beberapa kali menceritakan ini, dan kalau saya beberapa kali dalam khotbah, dalam Bible study saya juga menceritakan hal ini, dalam baca Alkitab rutin harian juga saya dalam catatan saya menunjukkan hal ini, dan ini menyedihkan sekali. Hubungan Abraham dengan Sarah tidak baik-baik saja. Alkitab tidak memberitakannya secara langsung, tapi secara tidak langsung, tapi nampak ketika kita membacanya dengan teliti. Mengapa demikian? Saya pernah melemparkan kisah ini kepada mahasiswa saya di STT Jakarta di mata kuliah tafsir. Pengantar PB, pengantar Alkitab. Saya katakan kepada mereka, menurut kalian apa yang seharusnya terjadi? Seharusnya setelah saya ceritakan bahwa Sarah terpisah jadinya, meninggalkan Abraham 30 tahun, seharusnya sebelum mempersembahkan Ishak, Abraham diskusi dulu dengan Sarah. Ada yang bolong. Jangan main ngomong terus main Allah ngomong langsung main di bawah begitu. Kemudian ada yang berkata, kenapa mesti dibawa ke bukit? Kalau memang begitu, korbankan saja di rumah, di hadapan Sarah. Dan seterusnya. Ada yang bilang, kalau Sarah bilang enggak, harusnya enggak. Dan seterusnya. Ada lagi yang berkata, dan ini buat saya yang paling penting. Mengapa Abraham tidak berdialog dulu dengan Allah? Waktu Allah menyampaikan rencananya memusnahkan Sodom dan Gomora, Abraham berdialog, bagaimana kalau ada 50 orang benar? Diturunin 45, turun 40, 30, 20, sampai 10. Sampai Yahweh berkata, kalau ada 10 orang benar, aku tidak akan memusnahkan. Kalau dalam konteks itu Abraham bisa berdialog dengan Allah, mengapa dengan Ishak Abraham tidak bisa berdialog? Maka karena tadi saya katakan kepercayaan buta, dan ini dipengaruhi dengan apa? Oleh apa? Agama-agama lokal yang memang agama-agama lokal terbiasa mempersembahkan korban manusia, anaknya, anak perempuan, anak laki-laki. Bahkan di zaman hakim-hakim, Yefta misalnya berkata ketika dia menang, siapa yang datang pertama kali dalam pintu depan rumahku, dia kukorbankan kepada Allah. Ternyata anak perempuannya yang datang. Dan itu sebenarnya menunjukkan bangsa Israel, umat Israel saat itu banyak dipengaruhi agama-agama suku dan setempat, dan Abraham tidak bersih dari situ. Jadi ketika dia diperintahkan Yahweh begitu, dia nggak betul-betul serius, dia lakukan. Dia tidak mau membuka ruang dialog bahkan dengan Allah sendiri. Allah, dia bisa saja sebenarnya berkata, apakah benar engkau akan memusnahkan manusia? Sedangkan Sodom dan Gomora saja penduduk satu kota besar, kalau ada 10 saja engkau tidak akan memusnahkan. Harusnya Abraham bisa berdialog atau petisi, bersyafaat lebih tepatnya begitu. Untuk itu harusnya bisa. Apakah engkau menginginkan darah seorang anak kecil? Dan kalau kita lihat endingnya kan memang Allah nggak mau gitu. Allah memang nggak mau Ishak dikorbankan. Dia hanya mencobai. Dia hanya berkata mencobai, tapi tahap mencoba itu kan cuma di sini sebetulnya. Bukan sampai ke sini. Pencobaan itu cuma di ucapannya. Setelah Tuhan mencobai dengan ucapan itu kan dia bisa berdialog gitu. Bisa di sini, nggak harus kemudian dipahami sampai di sini. Artinya nggak harus bahwa persembahan Ishak itu bagian keseluruhan pencobaan itu, tidak. Dia hanya di titik awal itu. Nah, kita kan selama ini memahami, diajari sekolah minggu, apalagi sampai ke bagian Ishaknya. Belum lagi karena saya juga mau bahas Ishak. Bayangkan traumanya Ishak seperti apa. Maka waktu saya memaparkan ini di kelas saya kasih beberapa gambar yang saya cari di internet. Ada gambar yang menurut saya konyol, Ishak ditaruh gitu di atas mezbah dengan senyum. Itu mustahil sekali. Orang dia tanya, Bapak di mana kambing domba yang oh nanti Allah akan menyediakannya. Tapi terus dia diikat. Berarti kan, saya mau dikorbankan. Bayangkan trauma besarnya seperti apa. Maka kita lihat kalau kemudian waktu dia dicarikan istri oleh Eliezer, dapat Ribka, dikatakan di situ, dia berdiam di situ, dan kedatangan Ribka membuat dia terhibur dari kehilangan ibunya. Dan bayangkan, waktu Abraham dan Ishak pulang, kemudian gak ada Sarah di situ, Sarah sudah pergi. Sarah kan nggak tahu kalau Ishak ternyata hidup. Nggak tahu sampai matinya, bayangkan. Dia berduka. Bayangkan 30 tahun Sarah hidup dalam kedukaan itu. Dan bayangkan Ishak 30 tahun lebih juga dalam kedukaan itu. Dan sosok ayah macam apa yang seperti itu. Dan ini yang sebetulnya saya ingin berikan tekanan bagi kita. Mengapa? Karena kepercayaan iman yang besar tidak korelatif serta-merta dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di luar. Orang yang beriman besar kepada Allah, perilaku dalam keluarga atau di luar belum tentu.
hidup yang benar juga. Abraham menunjukkannya. Keyakinan imannya kepada Allah besar sekali. Disuruh keluar dari Haran dia pergi. Disuruh ini itu dia lakukan. Tapi kemudian bagaimana dia membangun relasi dengan Sarah. Terus kemudian dia menghampiri Hagar. Terus bagaimana kemudian ketika mempersembahkan Ishak. Dan seterusnya menunjukkan justru dia bukan sosok yang suami yang baik. Bukan sosok ayah yang baik begitu. Baik, Pak Pendeta, ini kita akan melihat ya, ini memang menariknya perjanjian lama itu. Ini naratif dan memang pada kita itu dipaparkan kondisi memang manusia ya. Mereka bergumul bersama dengan Allah, tetapi juga bagaimanapun mereka tidak bisa lepas begitu saja dari konteks keseharian mereka. Ya, jadi memang Alkitab kita tidak menutup-nutupi itu semua. Itu memang betul-betul dipaparkan kepada kita, dan kita juga memotret diri pergumulan kita juga dalam keseharian. Kita akan ulas lagi di segmen ketiga bagaimana ya tentang Ismail dan Ishak, walaupun memang tidak mencatat tentang adanya pertikaian, namun yang mesti kita lihat bagaimana relasi yang kedua itu ditafsir kemudian begitu ya, lalu kemudian bagaimana implikasi teologis bagi kita menghayati bagaimana berkat itu diberikan kepada banyak bangsa. Dan pokok-pokok teologis itu semua kita akan ulas di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 16 ayat 1-16 diberi judul Abraham, Sarah, Hagar, dan Ishak. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup bersama dengan narasumber Pendeta Sigor P. Sitanggang THD. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut ya di segmen ketiga, segmen penutup ini. Bapak Pendeta tadi sudah mengatakan di segmen kedua tidak ada penggambaran, apalagi secara eksplisit begitu ya. Apakah ada konflik antara dua saudara yang berbeda ibu ini, Ishak dan Ismail? Namun sesudahnya kita melihat ada bagaimana keduanya dia kemudian ditafsir oleh agama-agama, kemudian loh kok justru malah jadi konflik. Bagaimana ini Pak Pendeta? Baik. Terima kasih Bu Santi. Jadi kita masuk pada apa sih implikasi teologis yang kita bisa dapat dari percakapan ini. Yang pertama, berkat bagi bangsa-bangsa. Berkat bagi bangsa-bangsa ini memberikan makna bahwa berkat Allah itu tidak diperuntukkan eksklusif hanya bagi bangsa Israel, begitu. Kalau kita ingat tadi Misfakah tadi
keluarga, walaupun dalam bahasa Yunani terjemahannya phulai bukan oikoi. Phulai ini berarti klan atau suku, tapi jelas dari situ poinnya adalah ketika Abraham dipanggil keluar dan Allah memberkati, dan dari Abraham berkat itu kepada semua bangsa. Sehingga karenanya bayangan yang kita harus miliki adalah jikalau misalnya kita meyakini kita adalah umat Allah, maka kita harus jadi berkat bagi semua. Tanpa ada batasan apapun begitu. Kalau kita meyakini kita adalah umat Allah, bukan kemudian untuk menunjukkan bahwa yang bukan umat Allah, yang bukan kita ini jadi justru yang terhina dan harus ditindas, dianiaya dan seterusnya. Tapi justru jikalau kita memahami kita adalah umat Allah, maka kita justru harus jadi berkat bagi semua itu. Nah, karenanya prinsip pemilihan Israel bukan jadi bangsa yang eksklusif, tapi justru bangsa yang dipilih. Kalau dalam bahasa Petrus itu kan imamat rajani, jadi kumpulan imam-imam yang raja, tapi dipanggil untuk memberitakan karya Allah kepada banyak bangsa. Sehingga dengan kata lain, pemilihan bangsa Israel, dia dilihat untuk bangsa ini jadi berkat bagi semua bangsa. Tapi memang kalau kita perhatikan politik dunia ini tidak akan pernah selesai. Bangsa akan menaklukkan bangsa. Tapi justru ini yang tanpa lelah harus kita beritakan. Justru kita tidak boleh melakukan itu. Katakanlah itu semangat di dunia ini, tapi justru semangat yang dihadirkan oleh Yahweh bukan seperti itu, kebalikannya. Makanya Tuhan bilang kepada para murid, bangsa-bangsa, raja-raja saling menaklukkan, tapi tidak boleh seperti itu di antara kamu. Harus saling melayani, yang mau jadi terbesar harus terkecil, jadi pemimpin harus pelayan. Ini karakteristiknya sebenarnya sama gitu. Israel dipilih bukan untuk jadi bangsa yang terhebat di antara bangsa lain, tapi justru melaluinya jadi berkat, yang berarti pelayan gitu, bangsa pelayan yang melayani bangsa-bangsa lain. Nah, karenanya presensi eksistensi gereja juga semestinya dipahami seperti itu, berdampak pada mengalirnya berkat Allah bagi bangsa-bangsa lain. Dan ketika dikatakan bangsa-bangsa lain, ya apapun agamanya, karena waktu Israel dipanggil melalui Abraham dan panggilannya menjadi berkat bagi suku-suku bangsa. Pada saat itu kan setiap suku bangsa punya dewanya masing-masing. Israel dipahami sebagai satu bangsa, Israel punya Allahnya sendiri, kemudian yaitu Yahweh, kemudian bangsa-bangsa lain juga punya Allahnya masing-masing. Begitu. Nah, karenanya dia tidak dianggap sebagai superior dibandingkan yang lain, tapi keberadaannya untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Gereja juga begitu, panggilannya adalah panggilan untuk kehadiran, keberadaannya, presensi, eksistensinya, mestinya dipahami untuk menjadi saluran Allah, mengalirkan berkat bagi banyak bangsa lain, apapun agamanya, begitu. Sehingga kalau kita melakukan berbagai macam kegiatan diakonia dan seterusnya, sebulan lebih yang lalu, 11 Mei, saya memimpin salah satu sesi di Medan dari CCA tentang diakonia, diakonos in New Testament. Dan saya jelaskan bahwa sebetulnya diakonia itu tidak dibatasi, terminologi diakonia tidak dibatasi untuk kelompok tertentu sebetulnya. Oh, ini eksklusif untuk misalnya gereja kita gitu misalnya. Nggak begitu sebetulnya. Dia tidak boleh kemudian dibatasi. Ketika dibatasi kita melakukan kesalahan yang sama dengan yang Israel lakukan. Nah, karena yang bagian yang kedua, lalu bagaimana melihat ini Israel eksklusif, ini gereja. Ini keduanya nggak boleh. Ini gereja juga nggak boleh jatuh pada kesalahan yang sama dengan yang ini, menjadi eksklusif begitu. Nah, perjanjian Allah dengan Abraham pada zaman yang lalu di gereja-gereja di Eropa, Friedrich Schleiermacher, Adolf von Harnack misalnya, bagi mereka ini khusus hanya untuk orang-orang Israel dan Yudaisme. Dan kemudian kekristenan ini dua hal yang terpisah. Jadi dua wahyu yang berbeda. Seperti ini ada, kemudian lenyap, terus ini menggantikan. Nah, akibatnya pada zaman itu PL tidak digunakan. Nah, Schleiermacher misalnya berargumentasi PL ini sebaiknya dikeluarkan dari kanon. Nah, von Harnack juga mengikuti gagasan Schleiermacher dan menekankan PL ini Yahudi dalam karakternya, nggak relevan dengan teologi Kristen. Nah, mereka berdua sebetulnya mengabaikan bahwa kemesiasan Yesus basisnya kan PL.
Dan Yesus selalu mengutip PL untuk menegaskan kemesiasannya. Dan ini nampaknya lupa, sehingga bagi mereka ini dua hal yang terpisah, dan ini sudah lenyap digantikan dengan yang ini. Nah, karenanya perjanjian Abraham dengan Allah itu hanya untuk Abraham dan keturunannya Israel, selesai di Israel. Sementara gereja punya perjanjian baru tersendiri, sehingga pengertian perjanjian baru, ya kaine diatheke bahasa Yunaninya, dipahami nggak ada hubungannya dengan ini. Ini betul-betul new covenant gitu. Nah, ini sebetulnya yang keliru. Ini yang keliru. Dan ini banyak ditentang. Jadi menurut Barth, misalnya penentangnya Karl Barth, ini kan kalau kayak gini tidak nyambung, tidak berkesinambungan, diskontinuitas. Dan menurut Barth tidak, ini sebetulnya kontinuitas. Perjanjian itu berlanjut dari Israel, kemudian gereja, dan Israel gereja, kemudian sama-sama adalah umat Allah. Nah, karenanya diskontinuitas ini ya yang digagas oleh beberapa nama yang saya sebut kemudian, dampaknya pada relasi Kristen Yahudi di Jerman pada waktu itu. Munculnya Nazi yang berkuasa, dipimpin Hitler, kemudian didukung lagi oleh gereja resmi Jerman, Deutsche Kirche, menindas orang-orang Yahudi, puncaknya Holocaust, membinasakan 6 juta orang Yahudi. Nah, perhatikanlah bahwa pada titik terjauhnya eksklusivisme itu akan menghasilkan genosida. Titik tidak terjauhnya rasisme. Tapi rasisme, ya jadi dari eksklusivisme akan menghasilkan rasisme. Rasisme pada titik terjauhnya akan menghasilkan genosida. Sehingga kalau kita tarik garis panjang, eksklusivisme itu titik terjauhnya adalah genosida. Itu yang dilakukan oleh Nazi Hitler, tapi juga misalnya Armenia itu juga dibunuhi sekian juta, itu genosida juga. Bagian dari eksklusivisme yang kemudian berkembang jadi rasisme. Dan perhatikanlah, manakala terjadi eksklusivisme akan cenderung berkembang jadi rasisme kalau tidak dibiarkan. Dan kalau rasisme tidak dibiarkan, akan cenderung kemudian berkembang yang titik terujungnya genosida. Rasanya yang benar satu-satunya. Rasanya satu-satunya umat Allah. Yang lain bunuh gitu. Sehingga teriakan bunuh segala macam menjadi lumrah pada kelompok yang memang punya pemahaman sangat kuat dalam basis pemikiran rasistik tadi yang akan berkembang ke sana. Nah, Barth Bonhoeffer dengan Confessing Church, Bekennende Kirche ini bangkit melawan Deutsche Kirche dan Nazi. Akibatnya Bonhoeffer jadi dibunuh oleh Nazi, jadi martir abad modern, dan Barth kembali ke Basel di Swiss. Dan kontinuitas Barth ini justru membuat Barth dan gereja turut membantu membangun, memulihkan lagi relasi dengan orang-orang Yahudi. Nah, karenanya dari konsep ini ada semacam dorongan bagi kita untuk melawan eksklusivisme, titik perkembangan berikutnya rasisme, dan karenanya output atau titik terjauhnya genosida. Ini yang harus dilawan begitu. Tapi kita tidak boleh melawan radikalisme dengan radikalisme juga. Waktu saya di Medan itu ada seorang dari Korea Selatan bertanya, Pak Sigor, di Korea ini ada orang yang radikal. Lalu bagaimana kita menghadapi Kristen-Kristen radikal, konservatif, bahkan super konservatif, bahkan jadi radikal? Apa yang mesti kita lakukan untuk membungkamkan mereka? Saya katakan kalau kita membungkam, kita nggak beda dengan dia. Kita sama-sama radikal. Maka apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti sabar menyampaikan apa yang benar dalam kesabaran kasih. Itulah kemudian kita berharap kita memenangkannya. Tapi jangan pernah melawan radikalisme dengan radikalisme, karena sama saja jadinya. Kalau misalnya kita katakan, oh ini radikal, harus kita lawan, harus kita bantai, sama saja kita jadi radikal versi yang lain. Nah, karenanya bergerak pada poin yang ketiga, dalam konteks kita kebinekaan khususnya di Indonesia, dalam konteks kebinekaan, dalam pemahaman Abrahamic religion study, agama-agama Abrahamic, ada 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam, yang menyanjung sosok Abraham dengan tinggi. Nah, di luar klaim Allah yang monoteistik ini, Abraham jadi figur satu-satunya yang hadir di dalam ketiga agama samawi dan diterima dengan baik. Begitu. Yahudi, Kristen, dan Islam. Bahkan oleh ketiganya disebut Bapa. Disebut juga bahkan Nabi misalnya. Nah, sejak misalnya gedung WTC yang diledakkan itu ya, September 11 begitu ya. Ini titik tolak dialog untuk mendiskusikan commonalities, kesamaan, titik temu
meeting point. Nah, karena yang mau didorong dari sini adalah kita mesti belajar, terutama bukan melihat perbedaan, tapi melihat persamaan-persamaan di mana kita ketemu dan fokus di situ, sehingga eksklusivisme itu kita bisa geser pelan-pelan menjadi perlahan-lahan menuju inklusivisme. Walaupun orang akan berkata, Pak, tapi apa memang tidak ada sama sekali batasan? Batasan ada, tapi batasan yang bolong-bolong begitu. Batasan yang bolong-bolong, bukan batasan yang tertutup rapat. Batasan yang bolong-bolong dan renggang-renggang. Dan kita menerima orang masuk ke dalam dan juga keluar. Kita juga menerima kita boleh keluar untuk masuk lagi kembali. Sehingga dialog itu bukan untuk mengkonversi orang. Relasi yang ada jadinya untuk belajar mengenal yang berbeda, yang dari situ jadi mengenal diri kita lebih baik. Nah, karena kembali ke poin yang keempat, Abraham dan Sarah nih. Abraham sebetulnya sosok yang penakut. Kalau kita lihat di narasi tadi, dengan Sarah tunduk, ikut saja. Tapi dalam pengembaraannya, 2 kali dia menunjukkan kepengecutannya. Ketika dia ke Mesir ketemu Firaun, Firaun lihat Sarah cantik, dia mau ambil, dia ngomong loh sama Sarah, nanti kalau orang ngambil kamu, jangan bilang aku suamimu, nanti orang bunuh aku, bilang saja engkau saudaraku. Firaun ambil, Tuhan murkai Firaun akhirnya ketakutan, Abraham dipanggil, ditegur, terus Abraham bilang, aku takut kalau aku bilang istriku aku dibunuh, akhirnya Firaun kasih banyak harta. Kejadian yang kedua, Abimelekh ternyata juga begitu. Sarah berkata, Abraham berkata pada Sarah, nanti bilang ya kamu bukan istriku tapi saudaraku. Nah, waktu ditegur, malah kemudian di Kejadian 20 ayat 12 Abraham bilang, ya dia memang juga saudaraku, satu bapak beda ibu, jadi saudara tiri. Nah, pada waktu itu boleh menikahi saudara tiri. Kalau sekarang kan incest, sekarang tidak boleh. Jadi jangan melihat teks dulu dengan cara berpikir sekarang, karena kita bisa jadi kacau gitu. Nah, di sini ada poin yang menarik juga. Selain sosok yang penakut, pengecut, dan tunduk mati begitu ya, taat tapi dengan keliru, bahkan punya kepercayaan yang buta. Di sisi yang lain juga Abraham ini tipe yang suka berbohong ternyata. Nanti kalau Ibu Pendeta Santiani baca lagi kisah Ishak, kemudian Yakub, bagaimana Yakub menipu Esau, tapi bagaimana kemudian Yakub kerja di Laban 7 kali 2, tambah lagi mesti 6 tahun kerja, Laban menipu Yakub. Ini nampaknya memang keluarga tukang tipu gitu, karena kan Laban kan masih saudaranya Abraham begitu. Nah, di sini kita melihat menyampaikan setengah kebenaran tetap kebohongan. Waktu Abraham bilang, aku takut kalau aku bilang dia istriku, engkau membunuh aku, maka aku bilang saudaraku. Tapi dia juga sebenarnya saudaraku, satu bapak, beda ibu. Nah, ini kan sebenarnya menyampaikan setengah kebenaran. Nah, menyampaikan setengah kebenaran juga adalah kebohongan gitu. Nah, berikutnya Allah membuat perjanjian dengan Abraham dan Sarah, menghasilkan generasi yang jadi berkat bagi semua bangsa. Nah, realitas yang nampaknya tidak mungkin untuk perjanjian terjadi menurut Abraham dan Sarah. Mereka berpikir mereka perlu proaktif menangani kejadian-kejadian ini yang akhirnya malah bertentangan dengan Allah. Dan perjanjian Allah dengan Abraham tertunda. Ya, tertundanya tadi saya sudah katakan jaraknya 13-an tahun kurang lebih. 13-an tahun Allah diam, baru setahun kemudian Sarah mengandung, berarti total kurang lebih 14 tahun begitu. Dan kalau kita lihat ini luar biasa. Sarah menjadi pelaku ketika menyodorkan Hagar, tapi Abraham juga jadi pelaku ketika tanpa ada percakapan apapun, tanpa bicara, tanpa ada reaksi, penolakan bahkan, justru menerima. Dan dalam kejadian-kejadian sebelumnya Abraham justru berbohong mengatakan Sarah istrinya pada saudaranya. Pada saat mempersembahkan Ishak pun kemudian Abraham dengan iman buta, kepercayaan butanya kemudian mengabaikan Sarah, mengabaikan Ishak yang kemudian trauma, sehingga kemudian kita lihat bagaimana relasi bapak, ibu, dan anak ini menjadi sebetulnya tidak ideal. Karenanya kemudian kalau kita lihat dari sini, kadang Abraham pasif, ditawarin Hagar pasif, kemudian di bagian yang lain pasif, kadang dia sangat-sangat agresif gitu, waktu dia ambil Ishak itu agresif, agresivitas negatif, destruktif, tapi pasivitas juga destruktif. Akibatnya apa? Ada korban-korban. Hagar adalah korban
Walaupun Sarah korban Abraham, Abraham juga korban Sarah. Dan kemudian korban yang paling menyedihkan, Ishak. Dari kecil sudah menghadapi situasi yang seperti ini, kemudian dipersembahkan korban, traumanya luar biasa. Dan kalau lihat dia soliter, kalau lihat ceritanya walaupun singkat dia jadi soliter, nampak bahwa traumanya berkepanjangan. Dan ketika dia mendapatkan istri Ribka, baru dikatakan mendapatkan penghiburan setelah kematian ibunya, menunjukkan memang Ishak ini menjadi soliter, pendiam, pemurung. Ketika Ribka datang baru dia kemudian jadi happy. Penghiburan itu maksudnya dia jadi happy. Artinya sebelumnya jadi sosok yang seperti itu. Dan ini menyedihkan sekali. Artinya, karena percakapan saya terutama fokus pada Abraham, Sarah, Hagar, dan Ishak, seringkali anak-anak jadi korban dalam rumah tangga, dalam relasi yang tidak baik antara bapak dan ibu. Nah, karenanya, saya mau menyampaikan satu hal yang saya ingin tegaskan, dan 1-2 kali saya sudah sebutkan. Iman, kepercayaan yang besar, tidak serta-merta menghasilkan karakter yang baik. Karakter yang baik itu tanggung jawab kita. Dia 2 hal yang terpisah. Iman yang kuat, iman yang besar tidak otomatis membuat karakter kita baik. Untuk memiliki karakter yang baik itu tanggung jawab kita untuk mengembangkan karakter kita menjadi baik. Nah, Abraham lalai di sini. Imannya yang sangat besar tidak membentuk karakternya. Semua hal yang saya sudah sampaikan menunjukkan watak-watak yang negatif, yang buruk, yang nampak dari sosok Abraham. Nah, dari apa yang kita pelajari, semoga kita belajar tidak meniru sosok-sosok atau watak-watak, karakter-karakter yang negatif dari Abraham, tapi meniru imannya yang besar tadi. Demikian, Bu Santi. Iya, kita bisa belajar bersama untuk melihat perjanjian keselamatan yang Allah berikan. Itu jangan kita dekap secara eksklusif, apalagi sampai pada kita menganggap bahwa kita yang paling benar, lalu kemudian karena kita menganggap kita yang paling benar, lalu kemudian kita menginginkan pihak lain itu kita taklukkan. Catatan sejarah sudah membuktikan cara berpikir seperti itu bahkan diteruskan lewat tindakan-tindakan yang begitu sangat jahat, itu tidak menghasilkan kebaikan sama sekali. Dan melalui beberapa tokoh ini, baik Abraham maupun juga Sarah, Hagar, Ismail, dan Ishak, kita juga diperlihatkan begitu pun mereka adalah tokoh-tokoh yang memang penting dicatat dalam Alkitab, dalam hal ini secara khusus Abraham. Namun kita juga belajar melihat kerapuhan-kerapuhan mereka sebagai manusia. Terima kasih Bapak Pendeta Sigor untuk kesediaan menjadi narasumber pada episode kali ini. Dan sahabat, ketika tayangan ini dapat menjadi berkat bagi sahabat bisa membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat menutup dalam doa. Baik, terima kasih. Mari rekan-rekan kita berdoa. Apa yang telah kami pelajari ya Tuhan dari sosok Abraham, kemudian juga Sarah, Hagar, dan Ishak, kiranya boleh kami pelajari jadi bekal bagi setiap kami, bukan hanya sebagai umat-Mu, sebagai gereja, tapi khususnya dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing. Entahkah kami para pemirsa menjadi ayah, ibu, ataupun anak, biarlah kami membangun relasi yang penuh cinta kasih dalam keluarga kami, sehingga kami tidak melukai orang-orang yang kami kasihi, yang justru seharusnya karena kami mengasihinya, kami justru merawat, memelihara, menjaga, menguatkan, menolong, dan menghibur, dan bukan malah melukai. Tuhan tolong, Tuhan berikan kemampuan bagi setiap kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.